Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas kisah dari para sahabat yang mulia, di mana kita sekarang masuk ke dalam pembahasan sirah dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita telah jelaskan nasab dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga kita sebutkan keluarga beliau, anak dan istri beliau, dan juga bagaimana bentuk fisik beliau, serta perkara yang menyebabkan mengapa Umar tidak mau masuk Islam di awal-awal dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebutkan bahwa beliau memiliki karakter yang keras dan sangat menghormati tradisi yang telah turun-temurun ada di kota Makkah. Maka beliau berpendapat bahwa dakwah Islam ini memecah belah masyarakat yang ada di kota Makkah, sehingga hubungan antara seorang anak dengan bapaknya terganggu, ya, suami dengan istrinya menjadi cekcok gara-gara dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Namun pada hakikatnya, ya, di dalam hati Umar ini terdapat keraguan-raguan. Jangan-jangan apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasallam ini adalah sebuah kebenaran. Hal ini terungkap, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam suatu peristiwa, ya, dalam suatu peristiwa Umar dia memiliki kebiasaan untuk meminum khamr, ya, ini termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyah, punya kebiasaan untuk minum khamr. Maka ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu mencari teman untuk minum khamr, ya. Jadi kalau minum sendiri itu mungkin kurang enak, sehingga dia mencari teman-temannya untuk bersama-sama minum khamr. Ya. Kemudian dia tidak mendapatkan temannya, ya, tidak mendapati seorang pun untuk minum khamr bersama dia. Lalu dia pergi ke orang yang dikenal di kota Makkah sebagai produsen khamr, ya, pabriknya khamr, pabriknya minuman keras, pengrajin khamr. Ya, maka dia pun datang ke rumah orang tersebut dan dia tidak mendapati sang pengrajin khamr, sehingga apa? Rencana dia untuk mabuk-mabukan pada malam hari itu, ya, tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu? Ya, Umar radhiyallahu taala anhu pergi ke masjid, ya, ke dekat Ka'bah. Kemarin kita sebutkan bahwa Umar ini punya kebiasaan tidur di luar rumah. Di masa mudanya Umar terbiasa untuk tidur di luar rumah. Maka ketika itu Umar pun mencari tempat tidur di dekat Ka'bah. Ternyata ketika itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang qiyamul lail, tenang salat malam. Beliau sedang salat malam. Ya. Maka Umar melihat, loh, ini ada Muhammad sedang salat malam. Saya mau dengar apa yang dia baca dalam salatnya. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Haqqah, ya. Maka Umar terkagum, wah, ini suatu surat yang luar biasa, indah sekali, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ya. Kemudian dikatakan, wah ini pastilah bait syair. Ya, bait-bait syair yang sedang dibacakan oleh Muhammad. Muhammad ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa dia adalah seorang penyair ulung. Nah, sekarang dia sedang membaca bait-bait syairnya. Kemudian Nabi SAW ketika Umar berpikiran yang demikian, Nabi SAW membaca surat ayat yang ke-40 dan ke-41. Bagaimana bunyinya? Bunyinya innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan yang diturunkan melalui utusan yang mulia, maksudnya Jibril alaihissalam. Ya. Wa ma huwa biqauli syair, dan dia bukan sama sekali ucapan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, amat sedikit dari kalian yang beriman. Kata Umar, ternyata bukan ucapan seorang penyair. Maka kemudian kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ini bukan ucapannya penyair, maka ini adalah ucapan seorang tukang sihir. Ya, ucapan seorang tukang sihir. Terus Nabi SAW membacakan ayat seterusnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun tanzilum min rabbil alamin. Dan apa yang dibacakan ini bukanlah ucapan seorang kahin, seorang dukun. Ya, Umar tadi mengatakan bahwa ini adalah ucapan seorang dukun. Wala biqauli kahin, ini bukan ucapannya seorang dukun. Qalilan ma tadakkarun, amat sedikit dari kalian yang mengambil pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin, tidaklah yang dibacakan ini melainkan ayat-ayat yang diturunkan atau wahyu yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka mulai bergetar hati Umar radhiyallahu taala anhu mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut. Ya, muncul sesuatu pada hati beliau. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika siksaan demi siksaan mulai diberikan secara intensif ya oleh orang-orang Quraisy kepada para sahabat, terutama kaum du'afa, orang-orang lemah di tengah-tengah mereka, maka Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah. Pertama kali hijrah kemana? Ke negeri Habasyah, ya, ke Ethiopia. Maka kemudian karena sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW dan demi menjaga agama mereka, para sahabat pun mulai ya mempersiapkan diri untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nah, di saat para sahabat ini sebagian di antara mereka bersiap-siap untuk hijrah, ketahuan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah bahwa ibu beliau, ya, jadi Abdullah bin Amir ini memiliki seorang ibu yang namanya Laila. Laila yang biasa dipanggil dengan panggilan Ummu Abdillah. Karena anaknya Abdullah, beliau dipanggil sebagai Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya, Laila menyebutkan, wallahi inna lanatarahalu ila ardil Habasyah. Demi Allah, sesungguhnya kami akan pergi ke bumi Habasyah. Wa qad dhahaba Amirun fi ba'di hajatina. Ketika kami akan pergi, ya, maka suamiku yang bernama Amir, ya, yang bernama Amir, dia pergi untuk menuntaskan atau mempersiapkan kebutuhan kami. Jadi sedang packing-packing, ingin hijrah ke negeri Habasyah. Idza aqbala Umar bin Khattab hatta waqafa alayya wa huwa ala syirkih. Tiba-tiba ketika suamiku sedang tidak ada di hadapanku, ya, tampak Umar bin Khattab. Ada Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab hatta waqafa alayya, dia berdiri di hadapanku, wa huwa ala syirkih. Ketika itu Umar sedang berada di atas kesyirikannya. Ya. Wa kunna nalqa minhul bala, ya, adan lana wa syiddatan alaina, dan kami memandang Umar ketika itu sebagai bala,
sebagai musibah. Kenapa? Karena dia selalu menimbulkan gangguan kepada kaum muslimin. Ya, wasyiddatan alaina. Demikian juga dia memiliki sikap yang keras kepada kami. Jadi di benak Laila, wah ini musuh Islam. Umar ini musuh Islam. Kenapa? Karena tidak pernah didapati sikap yang simpatik dari Umar sedikit pun kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin, kaum du'afanya ya disiksa, Umar ikut menyiksa. Ya. Maka tidak ada pikiran positif sama sekali dari di benak Laila tentang kehadiran Umar bin Khattab. Namun ya, apa yang terjadi ketika itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Umar berkata dengan penuh kelemah lembutan kepada Ummu Abdillah Lailah, "Wahai Ummu Abdillah, apakah engkau akan meninggalkan kota Makkah?" Ya, karena sedang melihat sedang packing-packing, maka kata Laila, "Na'am. Wallahi lanukhrijanna fil ard." Ya, fi ardillah id adaitumuna. Ya. Sungguh kami akan keluar, lanukhrajanna ya. Kami akan keluar menuju fi ardillah, ke negeri Allah, ke bumi Allah Subhanahu wa taala yang lain. Id adaitumuna. Kenapa? Karena kalian selalu menimbulkan gangguan kepada kami, wahai Umar. Ya, seorang wanita yang pemberani ya, belak-belakan saja. Ya, ketika ditanya, apakah engkau akan meninggalkan Makkah? Iya, gara-gara kamu. Ya, karena engkau telah menimbulkan gangguan kepada kami. Wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja. Kalian senantiasa menekan kami, ya mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kami, kata Laila Ummu Abdillah. Lantas bagaimana tanggapan Umar? Di luar dugaan ya. Harusnya kan dia marah ya. Karena ini wanita lancang sekali ya, menunjuk hidungnya Umar. Iya, kami keluar dari Mekah itu gara-gara kamu. Ya gara-gara kalian yang senantiasa menimbulkan gangguan kepada kami. Ternyata Umar justru mengatakan sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kalian. Wah. Ya, kaget si Laila. Lah kok bisa seperti ini? Ya. Nah, ini pada hakikatnya memang sudah didoakan ya. Umar radhiyallahu taala anhu ini sudah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tekanan demi tekanan diberikan oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu dari dua orang pemuda atau dua orang yang keras siksaannya kepada kaum muslimin ketika itu. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadaini rajulain ilaik. Ya Allah, ya muliakanlah Islam dengan sosok yang paling engkau cintai dari dua sosok ini, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Apakah itu dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab? Ya, apa hubungannya Umar dengan Abu Jahal? Pamannya, ya ibunya Umar, Hantamah, itu adalah saudara perempuan dari Abu Jahal. Ya. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua sosok. Mana yang lebih kau cintai? Silahkan pilih. Ya. Qala fakana ahabbuhuma ilaihi Umar. Maka ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Maka diberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Kembali ke kisahnya Laila tadi, ya. Ketika Laila mendengar ucapan yang teramat lembut dan simpatik dari Umar, sahibakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Maka ketika suaminya kembali, dia menceritakan kepada suaminya, ya, faja'a Amirun bihajatihi tilka. Maka kemudian suamiku Amir datang dengan membawa apa yang dia butuhkan untuk pergi ke negeri Habasyah. Faqultu lahu ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa husnahu alaina. Wahai suamiku Abu Abdillah, andai saja engkau tadi melihat bagaimana sikap Umar yang penuh dengan kelemah lembutan dan kesedihan dia atas kepergian kita. Ya. Kemudian kagetlah Amir ketika mendengar cerita dari istrinya tersebut.
Ya. Atau mi'ati fi islamih, apakah engkau berharap akan keislamannya? Maka Laila mengatakan, qultu na'am, tentu saja. Siapa yang tidak menginginkan agar seseorang mendapatkan hidayah? Kita tentu menginginkan, apalagi ketika dia besar sekali permusuhannya terhadap Islam dan memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam. Umar, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan pekan yang lalu, beliau adalah orang yang terpandang di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, beliau dari keluarga terpandang, kakek beliau adalah seorang hakim, ya, di tengah-tengah bangsa Quraisy. Demikian juga beliau adalah seorang duta yang sering dikirim oleh orang-orang Quraisy untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Siapa yang tidak ingin agar dia mendapatkan hidayah? Maka kata Laila, na'am, tentu kita berharap agar Umar mendapatkan hidayah. Namun Abu Abdillah Amir sangat pesimis, ya, dengan keislaman Umar. Dia mengatakan, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himar al-Khattab. Ya. Tidak akan masuk Islam orang yang kau lihat, yakni Umar, sampai keledai bapaknya juga ikut masuk Islam. Ya. Ucapan yang disebutkan di sini, ya'san minhu. Ya, Amir ini sangat putus asa. Lima kana yara min gildatihi wa qaswatihi 'alal Islam. Karena Amir sering melihat sikap keras Umar dan kekejamannya, siksaannya terhadap kaum muslimin. Dia putus asa dari masuk Islamnya Umar. Ya, sampai dia mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sampai keledai milik Al-Khattab bapaknya juga ikut masuk Islam. Ya. Ini menunjukkan satu hal yang mustahil menurut Amir. Nah, inilah kita tidak boleh, ya. Ini sikap yang seperti ini, ya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada siapapun yang akan bisa menyesatkannya. Kalau Allah berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan dia hidayah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya, hidayah itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita sampaikan dalam pelajaran sirah, paman Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling beliau sayangi, orang yang banyak mendukung beliau, menolong dakwah beliau, Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan. Ya. Tapi Umar bin Khattab, bahkan ada yang lebih parah lagi daripada Umar, Khalid ibn Walid. Kita tahu kisahnya Khalid ibn Walid, bagaimana Khalid ibn Walid menjadi komandan pasukan berkuda yang membantai kaum muslimin dalam perang Uhud. Namun kemudian dia masuk Islam, bagus keislamannya, bahkan melalui Khalid bin Walid Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka kita jangan kemudian merasa putus asa atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus berdoa. Kalau misalnya ada orang yang kita inginkan dia mendapatkan hidayah, terus berdoa. Siapa yang bisa menyesatkan seseorang kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya? Baik. Nah, ini menunjukkan adanya simpati pada diri Umar. Di balik sikap kasar dan kebencian dia kepada Islam, ada titik simpati yang ada pada diri Umar. Sampai suatu ketika, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa suatu ketika, karena mungkin melihat semakin terjadi friksi atau perpecahan di tengah-tengah orang-orang Quraisy, maka mungkin terbetik pada diri Umar, ya, ini semua sumbernya satu. Perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini sumbernya satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghentikan ini semua, satu-satu jalannya adalah Muhammad harus dibunuh. Ya, ini adalah satu-satu jalan. Kalau dia dibunuh, selesai masalah. Ya, penduduk Makkah akan kembali normal kehidupannya, keluarga-keluarga akan bersatu, tidak akan terjadi lagi friksi di antara mereka. Maka kemudian Umar pun terpikir untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, ya. Beliau kemudian menghunus pedangnya, mencari-cari di mana sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencananya ketika ketemu Nabi SAW,
langsung dia tebaskan pedang tersebut. Ya, dia nggak mikir lagi ya bahwa Nabi SAW punya keluarga, beliau berasal dari Bani Hashim, tentunya Bani Hashim tidak akan tinggal diam, pasti akan melakukan pembalasan. Nggak terpikir lagi di benak Umar radhiyallahu taala anhu. Pokoknya ini masalah harus diselesaikan. Ya. Maka kemudian dia pun mencari-cari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia bertemu dengan karib kerabatnya ya yang bernama Nuaim bin Abdullah bin Nuham al-Adawi. Sama-sama dari Bani Adi, satu kabilah dengan Umar. Ketika itu Nuaim bersama seorang dari Bani Zahra atau dari Bani Makhzum. Kemudian melihat Umar sedang membawa pedang, maka Nuaim pun mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kemana engkau akan pergi? Kenapa bawa pedang?" Maka kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad. Aku ingin membunuh Muhammad." Maka kemudian Nuaim berusaha mengingatkan Umar. Umar ini sedang emosi, sedang marah sekali. "Wahai Umar, kamu ingin membunuh Muhammad. Apakah engkau tidak takut terhadap pembalasan Bani Hashim?" Ya, Bani Hashim pasti akan meminta balasan. Ya, akan membalas perbuatanmu kalau engkau berani membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika merasa usahanya ini sedang dihalang-halangi oleh Nuaim al-Adawi, dia mengatakan kepada Nuaim, "Wahai Nuaim, tidaklah aku melihat engkau melainkan telah menjadi pemeluk agamanya." Dan sesungguhnya memang benar, Nuaim ini sudah masuk Islam. Hanya saja dia tidak menampakkan keislamannya. Makanya dia berusaha untuk memproteksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Umar, tidakkah engkau takut keluarganya Muhammad pasti akan meminta balas atas perbuatanmu?" Umar nggak takut, ya Umar nggak takut sama sekali. Ya malah dikatakan kepada Nuaim, ya kamu pasti sudah jadi pengikutnya. Maka kemudian Nuaim berpikir bagaimana cara menghentikan ya Umar, ya usaha pembunuhan Umar. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Umar, ya sebelum engkau mencari Muhammad, coba kau lihat dulu keluargamu. Tidakkah engkau tahu bahwa saudara perempuanmu dan juga adik iparmu dia sudah menjadi pengikut Muhammad dan meninggalkan agama leluhurnya?" Adiknya Umar bernama Fatimah bintul Khattab. Adapun adik iparnya, suaminya Fatimah, bernama Sa'id ibn Zaid. Ya, Sa'id ibn Zaid ini termasuk sahabat yang mulia, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan atau diberikan kabar gembira masuk surga, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, tapi Umar nggak tahu keislaman mereka berdua, nggak tahu kalau adik dan adik iparnya ini sudah masuk Islam. Maka kata Nuaim, "Coba lihat keluargamu dulu, jangan buru Muhammad, perbaiki dulu keluargamu. Ya, adikmu dan adik iparmu sudah menjadi pengikutnya Muhammad dan meninggalkan agama leluhur." Maka kemudian Umar al-Khattab segera mendatangi rumah adiknya. Ya, dan dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di rumahnya Al-Arqam, di Darul Arqam. Ya, kalau bapak masih ingat ketika kita membahas Sirah An-Nabawiyah, Darul Arqam ini adalah rumah seorang sahabat yang bernama Arqam, terletak di belakang Bukit Sofa, tempatnya tersembunyi. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Sehingga ketika dicari oleh Umar, nggak bakalan ketemu. Nabi ada di sana, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Tempatnya terpencil di belakang Bukit Sofa. Sehingga ketika mendengar penuturan Nuaim bahwa adiknya sudah masuk Islam, Umar langsung pergi menemui adiknya. Dia masuk ke rumah adiknya. Ketika itu ternyata di rumah adiknya juga sedang ada pengajaran Al-Quran. Ketika itu sahabat yang bernama Al-Khabbab, ya Khabbab ibn Arat sedang membacakan Al-Quran kepada Fatimah bintul Khattab dan juga kepada Sa'id ibn Zaid. Ketika itu dia sedang membacakan surat Toha, mengajarkan surat Toha. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya majelis ilmu itu tidak hanya dilakukan di masjid. Memang masjid ini adalah tempat yang paling utama bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Tapi bukan berarti tidak boleh belajar agama di rumah. Ya, bikin pengajian di rumah-rumah boleh.
Dulu para sahabat juga mengadakan kajian di rumah-rumah. Maka ketika itu Khabbab bin Arat begitu mendengar datangnya Umar, dia langsung bersembunyi. Ya, kemudian Fatimah bintul Khattab menutupi lembaran-lembaran yang tadi dibacakan oleh Khabbab bin Arat. Maka kemudian ya, namanya orang membacakan Al-Quran terdengar dari luar. Ya, begitu Umar masuk, dia langsung bertanya, sedang apa kalian? Apa yang barusan kalian baca? Maka Fatimah bintul Khattab, ya, dia tidak berterus terang. Tidaklah yang kami lakukan, melainkan hanya obrolan biasa saja, kata Fatimah bintul Khattab. Ya. Maka kemudian Umar pun mengatakan, ya, kepada mereka berdua, bukankah kalian berdua sudah meninggalkan agama leluhur kita? Bukankah kalian berdua sudah mengikuti agamanya Muhammad? Nah, berarti sudah ketahuan. Maka Sa'id ibn Zaid tidak bisa menahan diri. Dia kemudian mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tidakkah engkau berpikir kalau kebenaran itu berada di luar agama yang kau anut? Maksudnya pernah gak kau tuh berpikir tentang agama yang kau anut? Ada agama yang lebih baik. Ya, agama yang kau anut menyembah berhala, menyembah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan agamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ya, Sa'id bin Zaid mengingatkan, coba Umar kau berpikir, ya ada nggak? Coba lihat, apakah agama yang dianut oleh Muhammad SAW itu lebih baik daripada agamamu? Maka marahlah Umar. Ya, kemudian Umar pun membanting, ya, adik iparnya itu dengan keras. Kita sudah sebutkan kemarin, Umar adalah jago gulat, ya, badannya besar. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, beliau naik kuda atau tidak naik kuda itu sama tingginya, saking besarnya. Maka Sa'id bin Zaid dengan mudah terbanting. Nah, ketika itulah Fatimah bintul Khattab, ya, melihat suaminya, ya, dibanting oleh Umar, dia pun membela suaminya. Ketika itulah tangan Umar menempeleng wajah adiknya sampai berdarah. Adik yang dia sayangi, adik yang dia cintai. Maka muncullah rasa bersalah pada diri Umar. Ya, ketika itu Fatimah mengatakan, ya Umar, in kanal haqqu fi ghairi dinik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Umar, kalau engkau masih merasa agamamu itulah yang paling benar, maka aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Adik Umar, kakaknya pemberani, adiknya juga pemberani. Maka ketika Umar sudah bertindak seperti itu, dia langsung mengatakan terus terang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mau apa kamu? Ya. Maka muncul rasa bersalah pada diri Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, kenapa dia kok tega sampai menempeleng adiknya yang sangat dia cintai? Kemudian dia juga melihat bagaimana kekukuhan, ya, kokohnya keimanan yang ada pada adiknya. Maka sebenarnya kita, ya, menunjukkan kekokohan keimanan kita itu sebenarnya bagus, satu hal yang positif. Misalnya panjenengan, ya, di masa-masa sekarang tidak mau mengucapkan selamat Natal karena menjaga akidah. Ini sebenarnya positif, satu hal yang bagus. Menunjukkan bahwa kita tuh punya prinsip. Ada hal-hal yang kita pegang teguh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ini prinsip hidup kita. Allah Maha Esa, nggak diperanakkan. Ya. Justru ketika seseorang itu istilahnya jadi bunglon, kadang bilang begini, kadang bilang begitu sesuai dengan kondisi, justru orang tidak akan respect. Wah, ini katanya ajarannya tauhid, lah kok kasih selamat ke saya? Saya kan berpendapat kalau Tuhan punya anak, kok saya diselamati? Wah, nggak punya prinsip. Ya, malah jatuh nilainya di hadapan penganut agama lain. Tapi coba kalau dia pegang teguh ajarannya, maaf saya tidak mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena saya berkeyakinan Allah itu tidak punya anak, tidak ada kelahiran Tuhan anak. Oh iya, saya hormat kepada kamu, respect dia. Kalau itu keyakinan kamu, ya sudah. Begitu harusnya seorang mukmin. Dia tunjukkan, ini keyakinan saya, maaf saya tidak bisa. Maka Umar melihat kekokohan yang ada pada diri adik dan adik iparnya, mulai tergoncang dia. Ya. Mulai dia merasa simpatik,
Dan memang seperti itu ya. Banyak kan orang itu menjadi muslim karena melihat kekokohan yang ada pada kaum muslimin. Ya. Di dalam fase siksaannya, kenapa orang-orang masuk Islam? Ya karena diantaranya melihat kekokohan kaum muslimin. Mereka disiksa seperti Bilal, disiksa sedemikian rupa, tetap dia memegang prinsip tauhidnya. Orang akan simpatik. Pastilah yang mereka pegang ini satu kebenaran. Kenapa? Karena mereka pegang teguh, rela berkorban nyawa untuk mempertahankannya. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus punya keimanan yang kokoh. Kita tunjukkan keimanan kita. Justru ini akan menarik simpatik orang. Maka Umar pun ya melihat kekokohan yang ada pada adiknya, dia pun merasa tergoncang, lalu dia ingin membaca, melihat apa yang sedang dibaca oleh adiknya tersebut. Dia katakan, "U'tuni hadzal kitab alladzi indakum fa'aqra'uh." Coba berikan kitab yang ada ya pada kalian. Ya, bukan kitab ya, lembaran-lembaran. Karena sudah kita sebutkan Al-Quran tidak dijadikan satu kitab, melainkan di masa siapa? Abu Bakar. Masih lembaran-lembaran. Berikan lembaran yang ada pada diri kalian agar aku bisa membacanya. Maka kemudian Fatimah mengatakan, ya, innaka rijsun, engkau dalam keadaan najis. Ya. Yang dia junub, kemudian tidak mandi ya. Orang kafir kan tidak mengenal mandi junub. Maka kemudian kata Fatimah, wala yamassahu illal mutahharun. Lembaran Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci, orang yang sudah bersuci. Fakum faktasil, maka bangkitlah engkau dan mandilah terlebih dahulu, kata Fatimah. Maka kemudian Umar pun pergi ya, meninggalkan tempat tersebut, kemudian dia mandi lalu kembali dan mengambil lembaran-lembaran yang ada di tangan Fatimah. Kemudian dia membaca Al-Quran, tadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apa komentar Umar ketika membaca ucapan basmalah? Dia mengatakan asma'un thayyibatun thahirah. Ini adalah nama-nama yang baik dan suci. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian dia membaca lembaran tersebut ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sampai dia kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Umar seorang musyrik. Umar seorang yang memiliki banyak berhala-berhala yang dia sembah. Dia menyembah Latta, dia menyembah Uzza, dia menyembah Manat, dia menyembah Hubal. Banyak berhala yang dia sembah. Kemudian dia mendapati dalam kitabullah ayat yang dia baca sendiri, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tergoncang lagi hati Umar radhiyallahu taala. Ya. Makanya kita membacakan Al-Quran ya, tentunya membacakan sesuai dan juga artinya ya, menyebarkan ayat-ayat Al-Quran ya, ini sebenarnya bagus untuk dakwah ya, karena orang itu akan terketuk hatinya dengan Al-Quran. Betapa banyak orang yang masuk Islam ya karena membaca Al-Quran ya. Ada kisah seorang pendeta, seorang penginjil di Amerika. Dia studi teologis ya. Dia orang namanya pendeta, belajar teologi. Bukan hanya teologi Nasrani saja yang dia pelajari, tapi teologi-teologi lainnya. Untuk apa? Untuk dia bantah, untuk menunjukkan bahwa agama yang paling benar adalah agama Nasrani. Maka salah satu tugas dia adalah mempelajari Islam untuk membantah Islam.
Dan pemikiran mereka selalu sama. Orang yang belajar Islam di luar Islam selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah tulisannya Muhammad. Mereka nggak akan mengatakan bahwa ini wahyu dari Allah. Kenapa? Ya, tentu saja kalau dibilang ini wahyu dari Allah ya sudah, berarti mereka mengakui kerasulan beliau. Ya, maka sang penginjil ini membaca satu demi satu ayat di dalam Al-Quran, surat demi surat dia baca, sampai kemudian dia pada surat Maryam. Ya, satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus. Loh, kok di Al-Quran ada surat Maryam? Bagaimana mungkin ini? Maryam ini wanita yang dijunjung oleh orang Nasrani. Ya, begitu dia baca, ternyata semuanya isinya adalah pemuliaan kepada sosok Maryam. Maka muncul tanda tanya pada diri pendeta tersebut. Kalau Al-Quran ini ya ditulis oleh Muhammad, maka dia punya wanita-wanita yang dia kasihi. Beliau punya istri yang sangat setia kepada beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernah nggak ada surat Khadijah dalam Al-Quran? Tidak ada. Beliau punya seorang istri ya yang sangat cerdas, yang banyak mengambil, yang sangat beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada nggak surat Aisyah dalam Al-Quran? Tidak ada. Beliau punya seorang putri yang sangat beliau cintai, Fatimah radhiyallahu taala anha. Ada nggak surat Fatimah dalam Al-Quran? Nggak ada. Tapi di sana ada surat Maryam, sosok yang tidak punya hubungan apapun dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Bani Israel. Ya, maka muncul tanda tanya besar. Kata mereka, ini ditulis oleh Muhammad. Kenapa dia memasukkan Maryam? Kalau memang dia tulis, dia tentu lebih utama memasukkan nama wanita-wanita yang dia cintai. Tapi kenapa kok Maryam? Maka mulailah dia meragukan ajaran Nasrani dan justru masuk Islam. Ya, demikian kuatnya Al-Quran. Ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka hidayah itu akan terbuka baginya. Ada juga orang yang saya temui sendiri. Ya, seorang laki-laki dari Texas. Kami ketemu ketika umroh. Jadi waktu subuh, kan subuh antara adzan pertama dengan adzan kedua di Masjid Nabawi itu cukup lama. Jadi sempat sholat dan sempat ngobrol. Ketika itu ada orang bule tapi pakai baju seperti orang Pakistan, seperti orang Bangladesh, ya pakai kutra. Ya, bule, ya orang kulit putih. Kemudian saya ajak bicara, ya saya ngobrol pakai bahasa Inggris. Ya, kenapa kamu kok masuk Islam, ya? Dia bilang, ada satu surat di dalam Al-Quran itu yang membuat saya yakin dengan kebenaran Islam. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Cobalah kita cermati. Katakanlah, ya Allah itu yang esa. Ya, Allahus samad, Allah tempat bergantung, tidak dilahirkan, ya, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid dalam Islam sangat jelas. Sementara kami konsep Tuhannya bingung. Tuhan itu satu atau tiga? Anak bapak yang mana? Ya. Makanya Al-Quran, Masya Allah, merupakan sumber hidayah. Ini yang terjadi pada sosok Umar radhiyallahu taala ketika membaca innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, mulai tergetar hatinya. Maka apa yang diminta oleh Umar radhiyallahu taala, beliau mengatakan ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Alangkah indah dan mulianya ucapan ini, ucapan tauhid. Ya, konsep Islam itu kan gampang dan gamblang. Kita menyembah hanya satu Tuhan. Tuhan yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur alam semesta. Itulah yang kita sembah, kita tidak menyembah yang lainnya. Kalau kita lihat agama-agama lain, ada Tuhan yang mengatur ini, mengatur itu, mengatur ini, mengatur itu, banyak sekali yang harus mereka sembah. Repot.
Kita cuma menyembah satu Tuhan. Maka Umar pun memuji ayat ini, kemudian dia mengatakan, ya, dulluni ala Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad. Beliau ingin bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Maka kemudian Khabbab bin Arat yang tadinya sembunyi, kemudian keluar dari persembunyiannya. Ya, kalau nggak keluar ini bahaya. Ya, atau kalau nggak sembunyi tadi bahaya. Sekarang Umar sudah berubah nada bicaranya. Ya, apa ini pertanda baik ini kata Khabbab. Kemudian Khabbab keluar. Kemudian dia mengatakan, "Absyir ya Umar, fa inni arju an takuna da'watu Rasul sallallahu alaihi wasallam laka lailatul khamis." Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa pada hari Kamis. Allahumma aizil Islam bi ahdi rajulaini ilaik bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua sosok yang lebih engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahl bin Hisham. Maka kemudian Umar pun ya ditujukan kepada rumahnya Al-Arqam ya, sambil membawa pedangnya. Maka kemudian ketika itu ya Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah ketika itu sudah masuk Islam. Ya, melihat Umar ada di ambang pintu, kemudian dia mengatakan, siapa itu? Ya, Umar yang datang. Ya, orang-orang khawatir, wah ini dibukakan pintu atau tidak? Ini Umar yang datang, bawa pedang lagi. Maka kata Hamzah, iftahu lahul bab, buka pintu itu untuknya. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita akan berikan kebaikan padanya. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfih. Kalau dia menginginkan keburukan, maka kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika dia masuk ke dalam rumah disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, amma anta muntahiya ya Umar hatta yunzilullaha bika minal khizi wan nakal ma nazzala bil Walid ibn Mughirah. Kapan kau akan berhenti dari kekafiranmu wahai Umar? Apakah harus menunggu diturunkannya kehinaan sebagaimana yang diturunkan kepada Al-Walid ibn Mughirah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza Umar bin Khattab, Allahumma aizil Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka masuk Islamlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa pengaruh keislaman Umar bin Khattab terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.